Nah, saudara jangan lihat saya, jangan kira saya pintar main keyboard ya. Ini hanya gaya-gayaan. Nah, saudara shalom, saudara jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk memotivasi kehidupan kita semuanya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Saudara, kalau kita bicara tentang tujuan hidup, pasti setiap orang pasti memiliki tujuan hidup mereka. Nah, saudara, kalau mendengar kata sukses atau berhasil, tentu pasti membuat orang tersenyum. Karena setiap orang pasti pengen mengalami yang namanya sukses atau mengalami yang namanya keberhasilan itu. Cuman pada kenyataannya adalah mereka banyak juga yang gugur di tengah jalan. Ada yang hanya sampai SD, ada yang cuma sampai SMP atau SMA. Bahkan juga ada yang sudah bekerja atau yang sudah selesai kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, tetapi di satu sisi ada juga orang-orang yang akhirnya berhasil dalam hidup mereka. Karena mereka punya tujuan hidup yang jelas. Mereka punya mimpi yang kuat yang akhirnya dieksekusi lewat tindakan saudara. Nah, saudara sama Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita untuk bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tentu pasti berhasil dalam konteks apa yang Tuhan mau. Nah, karena kalau kita bicara tentang berhasil tentu pasti relatif saudara. Keberhasilan setiap orang itu tentu pasti diukur dari masing-masing pribadinya. Ada orang yang merasa berhasil ketika mereka sudah menjadi sarjana. Atau juga orang yang merasa berhasil ketika mereka sudah bisa membangun sebuah rumah yang besar. Ada juga orang yang berhasil ketika dia merasa berhasil ketika dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, itu relatif saudara. Tetapi dalam konteks Tuhan, apakah keberhasilan itu diukur dari hal-hal yang bersifat materi seperti itu? Tentu tidak saudara. Nah, dalam konteks ini kita belajar, Paulus pernah berkata dalam suratnya bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang telah tersedia mahkota kemuliaan yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Nah, tentu itu yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, mengakhiri dengan baik. Finishing well, saudara, mengakhiri dengan baik. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan kepada kita semuanya pada saat ini lewat tayangan video ini, bagaimana supaya kita bisa finishing well dengan baik, saudara. Nah, yang pertama saudara harus saudara lakukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa finishing well dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah starting well. Mulailah dengan baik, saudara. Nah, saudara, memulai dengan baik itu susah, saudara. Kadang-kala kalau saya mau berkhotbah, saudara, kadang-kala yang saya harus pikirkan bagaimana memulai kata-kata saya. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana saya harus menggunakan kata-kata saya sehingga saya bisa memulainya dengan baik. Nah, sama dengan hidup kita, saudara. Kalau hidup kita sebagai orang percaya dimulai dengan sesuatu yang baik, tentu pasti itu menjadi modal awal yang bagus untuk kita dalam berproses untuk mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, saudara, mengawali dengan baik itu penting. Nah, itu sebabnya mengawali dengan baik dibutuhkan yang namanya semangat. Dibutuhkan yang namanya antusias. Nah, saudara, kata antusias saudara itu diambil dari kata antheos. Ya kan? Antheos itu artinya dari dua kata, an itu di dalam, theos Tuhan. Jadi antheos artinya di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tentu pasti kita tidak akan pernah kehilangan antusias hidup itu sendiri. Orang-orang yang mengawali hidupnya dengan benar, mengawali hidupnya dengan baik, itu harus memiliki antusias hidup. Sebab kalau dia tidak punya antusias, maka dia akan sangat sulit untuk masuk pada fase yang kedua, saudara. Nah, jadi perlu semangat di awal kita memulai sesuatu. Mungkin saudara ketika saudara membangun hubungan dengan kekasih saudara, perlu mengawalinya dengan baik. Kalau saudara mengawalinya dengan baik, dengan antusias, dengan semangat, tentu dalam hal-hal yang positif, tentu pasti saudara akan berproses pada fase yang berikutnya akan jadi lebih baik lagi. Tapi dia harus diawali dengan baik. Tapi
tidak sedikit juga ada orang yang mengawalinya dengan baik, tapi justru gugur di tengah jalan. Nah, yang kedua yang penting juga saudara, tidak kalah penting fase yang kedua, yaitu lakukan dengan baik saudara. Setelah kita mengawali dengan baik, dalam perjalanan proses kita melakukan itu semuanya, mengawali dengan baik, dalam perjalanan hidup kita tentu harus melakukannya dengan baik. Nah, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita tentu pasti harus dilakukan dengan baik dan benar saudara. Ada orang yang semangatnya di awal, di pertengahan jalan, doing well, itu penting, melakukan dengan baik. Maka dari itu, untuk melakukan dengan baik diperlukan yang namanya belajar. Diperlukan yang namanya input-input dari orang-orang yang tentu pasti orang-orang yang berpikiran positif juga. Amsal berkata, kalau engkau bergaul dengan orang bijak, engkau akan menjadi orang yang bijak. Bergaul dengan orang bebal, engkau akan jadi orang yang bodoh, saudara. Nah, penting sekali dalam doing well atau melakukan dengan baik, kita perlu banyak masukan, perlu banyak nasihat dengan orang-orang yang tentu membangun hidupnya dengan benar juga di hadapan Tuhan. Kita perlu orang-orang di sekitar kita di mana kita bisa membangun relasi dengan baik untuk melakukan dengan baik apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tentu pasti dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap aspek hidup kita pengen melakukan dengan baik. Nah, untuk melakukan dengan baik, kalau saudara tidak punya yang namanya keterampilan, tidak punya yang namanya skill, sulit sekali untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hal-hal yang kita awali dengan baik tadi, saudara. Mungkin saudara mengawali dalam hidup relationship saudara dengan kekasih atau hubungan saudara dengan pasangan saudara. Kalau saudara awali dengan baik tapi tidak di-entertain, dirawat dengan baik, dilakukan dengan baik, tentu pasti bisa berhenti di tengah jalan. Berapa banyak pasangan-pasangan rumah yang sudah berumah tangga akhirnya bubar di tengah jalan, atau mereka yang masih berpacaran akhirnya bubar di tengah jalan, tidak bisa melakukan dengan baik. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak memahami bagaimana cara melakukannya dengan baik. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar. Kenapa perlu kita dalam hidup ini kita terus harus menjadi orang-orang yang selalu mau diajar juga, saudara. Firman Tuhan memberikan kita pedoman-pedoman untuk bisa melakukan dengan baik. Firman Tuhan itu sudah cukup untuk kita menjadikan panutan untuk kita bisa give the best. Lakukan yang terbaik, saudara. Memberikan yang terbaik ketika kita sudah mengawali dengan baik dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, setelah kita doing well atau melakukan dengan baik, tentu pasti kita pengen finishing well. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan benar. Finishing well, melakukan dengan baik. Di akhir-akhir setiap hal yang kita kerjakan, kita tentu pengen mengakhirinya dengan baik juga, saudara. Finishing well. Artinya setiap orang pengen dalam hidupnya memulai dan melakukan dan mengakhiri segala sesuatu itu dengan benar dan dengan baik. Nah, tentu finishing well itu menurut kita dengan menurut Tuhan beda. Nah, yang saya mau bagikan buat kita, finishing well menurut Tuhan tentu pasti selama saudara hidup bernafas, selama saudara bekerja, cek hidup kita, cek hati kita, apakah selama kita hidup kita sudah bisa kita bermanfaat dan menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Nah, itu yang penting, saudara. Nama yang harum lebih berharga dari setiap emas dan perak. Nama yang baik itu lebih berharga dari jabatan kita, saudara. Nah, pepatah bijak berkata bahwa nilai diri seseorang itu bukan dilihat ketika orang tersebut datang, apa yang orang katakan ketika orang tersebut datang. Tapi nilai seseorang itu akan dinilai dari apa yang orang katakan ketika orang itu pergi. Nah, saya pikir itu sangat relevan sekali dengan apa yang namanya finishing well, mengakhiri dengan baik. Tentu pasti kita pengen, dan Tuhan rindu kita sebagai orang yang percaya mengakhiri setiap pertandingan kita di tengah-tengah dunia ini dengan baik dan benar. Lewat hidup kita, tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan cuma sukses di dunia ini, tapi yang paling utama adalah tujuan hidup kita di dunia ini bahkan sampai pada kekekalan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
finishing well. Akhirilah dengan baik hidup kita. Tentu pasti dimulai dengan yang pertama, starting well. Awali, start dengan baik, dengan semangat dan antusias hidup. Terus yang kedua, lakukan dengan baik, saudara. Doing well, lakukan yang terbaik, saudara. Lewat apa yang kita miliki, skill dan potensi harus dimaksimalkan di dalam fase yang kedua, itu doing well. Dan biarkan engkau melihat dan terus bertahan dan bertekun dalam setiap proses dalam doing well tadi, sampai pada saatnya kita bisa finishing well dengan baik. Sehingga tentu pasti bukan cuma sekedar manusia disenangkan lewat apa yang kita lakukan untuk jadi berkat buat sesama kita, tapi finishing well, Tuhan disenangkan lewat apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Semoga lewat pesan saat ini, saudara, lewat video saya bisa memberkati kita semuanya, dan tentu pasti menjadi kerinduan kita bersama untuk mengakhiri setiap pertandingan kita di tengah-tengah dunia ini dengan baik dan benar. Tentu Tuhan pengen hiduplah jadi berkat dimanapun saudara berada, sehingga dimana kita berada biar Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan lewat hidup dan perilaku kita kepada sesama kita dimanapun kita berada. Kalau saudara merasa diberkati lewat tayangan video ini, saudara bisa like dan juga bisa klik tombol subscribe, dan saudara bisa share dan bagikan buat setiap orang yang saudara kasih, bahkan rekan-rekan saudara, sehingga semakin banyak orang yang akan diberkati lewat tayangan video ini. Saya Hendra Kusuma pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga sepanjang hari ini saudara ada dalam berkat-berkat Tuhan. God bless you.